Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman MS. Saat ini saya mengajar di SDN 1 Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Mataram tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema 4 subtema 1 pada siswa kelas 4 SDN 1 Senaru. Berikut video kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Guru semuanya? Baik. Sudah sarapan ini? Sudah. Oke, baik, sebelum kita lanjut, Guru cek dulu kehadirannya. Pak Guru absen satu persatu ya. Oke. Agung Hercules. Yes. Apriana. Benny. Akmal. Firmansyah. Farel. Alfa. Niko. Cynthia. Lara Levina. Siva. Akira. Nova. Vika. Grace. Susi. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, supaya pembelajaran kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Mana ketua kelasnya? Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, selanjutnya sekarang Pak Guru akan mengajak kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelumnya Pak Guru minta semuanya berdiri. Boleh duduk kembali. Sebelumnya duduk istiqomah. Sekarang Pak Guru akan memperlihatkan kalian sebuah gambar. Kira-kira gambar yang ada di LCD proyektor adalah kegiatan apa? Nah, sekarang pertanyaan Pak Guru, apakah tugas dari Pak Guru Agus? Lancar? Tadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sila-sila Pancasila. Nah, sekarang siapa yang masih ingat
Pancasila yang pertama apa? Angkat tangan. Angkat tangan jawab satu yang bertunjuk. Brian. Dua. Tiga. 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 Aku ngerti. Oke, yang kelima. Larang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tangan kirinya di depan. Tangan kirinya di depan. Oke, tepuk tangan untuk penyampaian kata-kata. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tema 4 subtema 1 yaitu muatan PPKN dan PSBB. Yang dimana tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, setelah kalian mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis hubungan simbol dan makna sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah kalian mengamati video pembelajaran, siswa mampu membuat dan menyajikan peta konsep sikap yang berkaitan dengan sila Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menyimak media pembelajaran, siswa mampu menganalisis hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menggambar dengan detail. Yang keempat, setelah menyimak video pembelajaran dan diskusi kelompok, siswa mampu membuat gambar dengan bentuk 3 dimensi, yaitu tentang rumah mimpi. Nah, sekarang Pak Guru akan memperlihatkan kalian gambar lagi. Perhatikan ke depan. Tab, apakah profesi atau pekerjaan Bapak ini? Apa? Arsitek. Apa saja yang dilakukan oleh seorang arsitek? Adriana menggambar, membuat rumah, membuat gedung, membuat jembatan, membangun gedung. Jadi seorang arsitek itu pekerjaannya membangun gedung, kemudian mendesain rancangan jembatan, mendesain penataan kota. Pertanyaan Pak Guru selanjutnya, sebelum gedung itu dibangun, kemudian kota itu ditata, didesain, jembatan itu dibuat, apakah yang dilakukan oleh seorang arsitek? Menggambar. Nah, kira-kira seperti ini desain gambar yang dibuat oleh seorang arsitek, berbentuk gambar 3 dimensi. Apa sih yang perlu kita perhatikan pada saat kita menggambar? Oke, perhatikan ke depan. Sekarang kita cari tahu sama. Yang harus kita perhatikan pada saat menggambar, yang pertama ada yang namanya perspektif. Nah, jadi perspektif ini kita menggambar sesuai dengan kesan pandangan mata. Dengan demikian gambar akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya proporsi. Nah, proporsi ini keseimbangan atau kesebandingan serta kesesuaian bentuk. Misalnya nih, seperti contoh yang di sana ada ceret, ya. Kemudian ada gelas. Mana lebih besar ceret daripada gelas? Tapi kalau digambar nanti jangan gelas itu dibuat seperti gelas raksasa terus ceretnya kecil. Nah, itu namanya tidak proporsi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya komposisi, yaitu
susunan atau letak dari objek yang digambar. Yang keempat ada yang namanya gelap terang. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana jatuhnya cahaya pada objek yang digambar. Misalnya, kalau benda itu kalian gambar akan dikenai oleh sinar, maka gambar yang dikenai oleh sinar itu dibuat lebih terang. Dan gambar yang tidak dikenai oleh cahaya itu dibuat gelap. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima ada bayang-bayang. Kalau bahasa sastra apa? Lemon. Jadi misalnya Pak Guru berdiri nih, ada kan bayangan Pak Guru di bawah? Nah, untuk membuat gambar itu supaya kelihatan seperti 3 dimensi, kita harus membuat bayangannya juga. Ngerti ya? Kemudian selanjutnya, jenis gambar 3 dimensi itu dibagi menjadi 3. Ada yang berbentuk kubistis. Nah, kubistis ini yang berbentuk kotak atau persegi, atau bisa juga persegi panjang. Contohnya ada meja, ada kulkas, almari, benar. Selanjutnya ada gambar yang berjenis silindris atau yang dibuat menggunakan bentuk lingkaran atau bulat. Contohnya teko, kemudian bola, gelas, dan lain-lain. Yang menggunakan lingkaran. Yang ketiga ada yang bentuknya bebas. Ini contohnya ada awal, kemudian daun, akar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik dalam menggambar. Yang pertama namanya teknik arsip. Teknik arsip ini dibuat dengan cara mengolek pensil, spidol atau tinta atau alat lain berupa garis berulang yang menimbulkan gelap terang, gradasi atau pesan dimensi. Kemudian ada yang namanya teknik sapuan basah atau akuarel. Teknik sapuan basah ini dapat menggunakan bahan yang campuran air di atas kertas atau bidang lain. Bila menggunakan bidang kertas dapat menggunakan cat air, cat poster atau tinta. Siapa yang pernah menggambar menggunakan cat? Saya. Pernah, Dani? Pernah. Nah, itu namanya menggunakan teknik akuarel. Kemudian selanjutnya ada yang namanya teknik busel atau teknik gosok. Teknik gosok ini bentuknya itu pertama digambar, kemudian setelah digambar nanti gambar itu digosok menggunakan tangan atau menggunakan tisu sampai bentuknya seperti yang dicontoh itu. Itu bentuk jantung. Selanjutnya ada yang namanya teknik siluet atau teknik siluet ini teknik menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Biasanya siluet ini menggunakan warna hitam dan warna putih. Seperti yang dicontoh itu contoh apa? Kerbau sedang makan dulu. Kemudian ada yang namanya teknik pointillis. Teknik pointillis ini cara atau teknik menggambar menggunakan titik. Jadi dititik-titikin terus gambar ini sampai membentuk sebuah objek. Nah, gambar yang kalian lihat di depan itu terbuat dari titik-titik, jadi kamu gambar cuma dititik-titikin aja, ya. Oke, sekarang kira-kira ini gambar apa? Masih. Siapa yang pernah melihat desain seperti ini? Pernah melihat? Oke, ini namanya bentuk 3 dimensi. Masjid itu tempat orang ngapain? Sholat itu mengerjakan sholat termasuk sila pengamalan sila keberapa?
Bunyinya apa? Oke, sekarang guru akan menampilkan kalian sebuah video. Tolong disimak ya. Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Di tengah burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing loh. Mau tahu? Cari tahu sama-sama yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani setiap manusia. Sedangkan latar belakang perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang saling terhubung ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menyebar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang punya banyak budaya yang macam-macam. Banteng menjadi lambang sila keempat. Banteng menjadi salah satu lambang sila karena banteng berkepentingan sosial yang juga berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah. Orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini merupakan sandang dan pangan yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itulah makna-makna lambang Pancasila. Apakah kalian sudah hafal Pancasila? Kita sama-sama ingat lagi yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita disuruh belajar lagi. Mari belajar lagi. Baik, kalau begitu sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sekarang Pak Guru minta berhitung dari 1 sampai 4. Dimulai dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang nomor 1 berkelompok dengan nomor 1. 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4. Silakan. Oke, sudah. Duduk istiqomah. Istiqomah.
kalian LKPD. Ya. Oke, perhatikan. Sebelum mulai mengerjakan, semuanya ada depan dulu. Pak Guru jelaskan. Jadi, pada LKPD yang sudah Pak Guru bagikan, kalian akan melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan pertama, kalian akan menuliskan, menganalisis bahan ajar itu dan menuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat di mana menuliskannya Pak Guru? Dituliskannya di awan-awan ini. Nah, ditulis di awan-awan itu. Nanti ya? Ya, dituliskan di awan-awan itu. Kemudian pada kegiatan kedua, kalian akan membuat gambar simbol dan makna Pancasila dalam bentuk peta konsep. Di bagian putih ini kalian menempelkan stiker lambang sila Pancasila yang putih. Kemudian di yang hijau kalian menempelkan maknanya, makna lambangnya. Kemudian yang di biru kalian menempelkan contoh penerapannya. Nah, kalian sudah pegang stiker-stikernya, silakan dipilah, dipilih, dianalisis mana yang masuk ke dalam sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian ditempelkan. Kemudian yang terakhir nanti ada proyek individu. Kalian akan membuat gambar 3 dimensi dengan bentuk rumah impian. Jadi LKPD kegiatan 1 dan kegiatan 2 akan kalian selesaikan di pertemuan ini. Sedangkan pada proyek individu membuat rumah impian itu akan kalian kerjakan nanti di rumah. Dan pada pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Paham? Ya, kalau begitu silakan mulai bekerja. Siapa yang menjadi moderatornya? Siapa yang dapat sila pertama, sila kedua, sila ketiga, 4, dan 5? Dibagi caranya. Ya, supaya semuanya dapat dipilih. Sudah? Sudah jadi? Oke, semua istiqomah.
Masing-masing kelompok akan mempresentasikan proyeknya masing-masing. Ya, oke, kita mulai dari kelompok 2. Silakan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Lambang ke-1 kita ketuhanan yang Maha Esa, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Lambang kedua, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Pancasila pertama, memiliki lambang dengan bintang. Contoh, makna Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lambang kedua, 2. Kemanusiaan adil dan beradab. Saling berbagi makanan dengan teman yang membutuhkan, menghormati hak orang lain, mengunjungi teman yang lagi sakit. Lambang ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh, bersikap adil dengan tidak pilih-pilih dalam berteman, bersikap toleransi dan mudah memaafkan, menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Terus Lambang keempat, kepala paten. berangkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. 4. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kami. 2. 1. Minta Tuhan yang Maha Esa. Contoh, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kelompok 3. Gimana? Oke. Halo, besar-besar suaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami. Lambang Pancasila ke-1, bintang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3.
kita akan mengevaluasi pengalaman kita selama berkegiatan tadi. Ya. Nah sekarang kira-kira kalau Pak Guru bertanya, siapa yang pernah mengamalkan contoh sila pertama? Katakan. Firman? Sholat. Sholat. Kalau sila kedua siapa? Memberi makanan orang yang membutuhkan. Ketiga siapa? Yang pernah melakukan? Apa Balen? Bangga dengan bangsa sendiri. Siapa pernah melakukan pemilihan ketua kelas? Nah, itu tandanya kalian sudah mengamalkan penerapan sila kelima. Nah, kemudian sila kelima. Siapa yang pernah? Oke. Baik, untuk memantapkan pengetahuan kalian, sekarang Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Nah, soal ini dikerjakan secara individu. Di kampung itu. Oke, baik. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dari awal pembelajaran sampai sekarang, apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, kita sudah mempelajari hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menggambar. Adapun yang harus diperhatikan pada saat menggambar itu yang pertama adalah model, kemudian proporsi, kemudian selanjutnya terus gerak, kemudian makna dari lambang atau simbol Pancasila, yaitu sila pertama dilambangkan dengan bintang yang maknanya cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Contohnya kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang kedua dilambangkan dengan tangkai, yang artinya bangsa Indonesia ini saling terkait, saling bantu, saling bahu membahu satu sama lain. Contohnya kita menghormati bapak ibu guru dan teman di sekolah. Kemudian yang ketiga lambangnya yaitu pohon beringin. Jadi pohon beringin ini mempunyai makna bahwa Indonesia sebagai tempat rakyatnya berteduh. Karena kalau kita berteduh di bawah pohon beringin itu rasanya sejuk. Contoh dari sila ketiga yaitu saling menyapa ketika sedang bertemu dengan temannya. Jadi kalau ketemu temannya,
dari sapa temannya. Ya. Oke, kemudian yang keempat, sila keempat dilambangkan dengan banteng. Jadi banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Jadi kepala banteng ini mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia ini diharapkan menyelesaikan segala sesuatu itu dengan bermusyawarah, dengan berkumpul memutuskan sebuah keputusan. Contohnya kita melakukan pemilihan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu dilambangkan dengan padi. Yang dimana contoh dari sila kelima yaitu ikut serta bergotong-royong. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira pertanyaan Pak Guru, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah videonya membuat kalian tertarik? Di pertemuan selanjutnya Pak Guru akan menyiapkan video yang lebih bagus lagi dari hari ini. Maka dari itu Pak Guru ingatkan kembali tugasnya di rumah nanti. Tolong digambar rumah impiannya, ya, dalam bentuk 3 dimensi. Digambar rumah di dalam buku gambarnya dengan bentuk 3 dimensi. Misalnya di depannya ada kolam, silahkan, ada berugak juga silahkan. Rumahnya di pinggir sungai, silahkan, ya. Seperti apa rumah impian kalian, silahkan dituangkan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan itu dan hasil proyek kalian akan kita pajang di kelas seperti gambar-gambar yang di belakang kita. Ngerti ya? Oke. Pembelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum.